Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilik Nurrohmah, NPM 21024010041 dari kelas A 024, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Untuk memenuhi tugas ilmu pertanian modern, saya akan menyampaikan terkait pertanian organik. Pertanian organik. Yang pertama adalah pengertian. Pertanian organik merupakan cara budidaya dan pengusahaan pertanian dengan mengandalkan input dan sarana produksi bahan alami atau organik tanpa menggunakan kimia sintetis, rekayasa genetik, serta segala input luar yang menurunkan kualitas lahan. Sedangkan tujuan utama pertanian organik adalah menyediakan produk-produk pertanian, terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumennya serta tidak merusak lingkungan. Kemudian, prinsip-prinsip pertanian organik. Yang pertama adalah kesehatan. Meningkatkan kesehatan tanah, tanaman, hewan, manusia, dan lingkungan. Yang kedua, ekologi. Harus didasarkan pada sistem dan siklus ekologi kehidupan. Dan yang ketiga, keadilan. Mampu menjamin keadilan terkait dengan lingkungan dan kesempatan hidup bersama. Dan yang keempat, perlindungan. Dikelola hati-hati dan bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan. Budidaya tanaman pangan organik. Yang pertama, pemilihan tanaman dan varietas. A. Benih yang digunakan. B. Menggunakan benih dan varietas yang telah beradaptasi pada kondisi lingkungan setempat. C. Usaha tani harus memperhatikan struktur dan kesuburan tanah dan ekosistem serta keragaman spesiesnya. D. Mempertimbangkan keragaman genetik dalam memilih varietas tanaman tersebut. E. Tidak menggunakan benih hasil rekayasa genetik, benang sari tanaman atau hasil proses transgenik. Dan terdapat pada gambar tersebut merupakan contoh dari varietas padi Impari 32 HPD Unggul Ceherang dan Mikongga di Papua. Yang kedua adalah pemupukan. Pemupukan merupakan upaya penambahan unsur hara esensial dari luar, baik dalam bentuk kimia maupun organik. Tujuan pemupukan yaitu menjaga dan meningkatkan kesuburan dan kehidupan biologi dalam tanah, kemudian untuk mendukung kebutuhan nutrisi tanaman dan membantu mencegah terjadinya erosi lapisan atas tanah yang merupakan lapisan mengandung banyak hara. Bahan-bahan yang digunakan sebagai pupuk. Yang pertama, urin yang sudah difermentasi. Kedua, kompos pupuk kandang. Ketiga, kompos cacing. Keempat, sisa-sisa tanaman. Yang kelima, azolla atau ganggang. Keenam, sisa dapur yang sudah terurai. Dan yang ketujuh, molase, kompos cair, teh, atau kopi. Terdapat pada gambar di PPT tersebut yang merupakan salah satu contoh pupuk organik, yaitu pupuk kompos. Yang ketiga adalah pengendalian hama dan penyakit, gulma dan zat pengatur tumbuhan atau ZPT. Diutamakan menggunakan tanaman dan varietas adaptif. Cara pengendalian yang dianjurkan berupa pergiliran tanaman sesuai, yaitu pengendalian secara fisik, pemasangan perangkap, dan penanaman tanaman penolak hama. Dan yang ketiga, penggunaan ZPT disiapkan yang berasal dari tanaman, hewan, dan jasa trenik setempat. Terdapat pada gambar di slide PPT tersebut yang merupakan contoh refugia sebagai pengendalian hama. 4. Pengendalian polusi dan pencemaran. Pencemaran pupuk kimia, pestisida, dan cemaran zat lainnya. Pencemaran udara dapat dikendalikan dengan penanaman tanaman, pagar, atau penyangga pada tanggul pematang, sedangkan pencemaran air dikendalikan dengan pembuatan saluran irigasi atau saluran air yang membuat air tidak langsung masuk pada areal organik. Dan perlindungan polusi lain dapat dilakukan melalui pemasangan mulsa plastik, jaring hama, polipropilen, atau polikarbonat yang lain. Dan ini merupakan contoh pengendalian pencemaran udara dengan tanaman pagar di areal pertanian organik. Kelima, konservasi tanah dan air.
Sumber air yang digunakan adalah sumber air yang belum tercemar. Dan yang kedua adalah penyiapan lahan tidak dengan cara dibakar dan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. Ketiga, pencegahan erosi harus dilakukan misal dengan sistem terasering pada lahan yang berlereng. Keempat, melakukan pencegahan terhadap penggunaan sumber daya yang berlebihan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertanian organik. Yang pertama adalah bahan-bahan dari hasil rekayasa genetik tidak boleh digunakan dalam pertanian organik. Yang kedua, pengelolaan pertanian organik dilakukan berdasarkan komitmen untuk terus-menerus menerapkan sistem atau pola produksi organik. Yang ketiga, lebih diutamakan menggunakan teknologi yang sesuai dengan kondisi lokal dan teknik yang memperhatikan keseimbangan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu 4, pengolahan produk organik harus menghasilkan produk bermutu dan menjaga keorganikan produk pada setiap tahap pengolahan. Kelebihan dan kekurangan pertanian organik. Yang pertama adalah kelebihan tidak menggunakan pupuk maupun pestisida kimia sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Yang kedua, meningkatkan organisme yang menguntungkan bagi tanaman. Dan yang ketiga, meningkatkan cita rasa dan kandungan gizi. Dan yang keempat, pemakaian pupuk organik menjadikan tanah lebih gembur dan tidak mudah terkikis oleh air. Sedangkan kekurangannya yaitu kebutuhan tenaga kerja lebih banyak, terutama untuk pengendalian hama dan penyakit. Yang kedua, terbatasnya informasi tentang pertanian organik. Dan yang ketiga adalah produk tanaman organik lebih mahal. Sertifikasi organik. Sertifikasi adalah prosedur di mana lembaga sertifikasi pemerintah atau lembaga sertifikasi yang diakui pemerintah memberikan jaminan tertulis atau yang setara bahwa pangan atau sistem pengambilan pangan sesuai dengan persyaratan. Tujuan dan fungsi dari sertifikasi pangan organik. A. Memberikan bukti bahwa pelaku usaha telah menerapkan sistem pangan organik. B. Mewujudkan jaminan mutu produk pangan segar hasil pertanian yang aman, bermutu dan ramah lingkungan serta dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas nasional. C. Bukti tertulis bahwa pelaku usaha telah lulus uji sertifikasi pangan organik. Dan D. Pelaku usaha berhak menempel label organik pada kemasan produk. Kriteria sertifikasi produk pertanian organik. Sertifikasi produk pertanian organik dibagi menjadi 2 kriteria. Yang pertama, yaitu sertifikasi lokal untuk pangsa pasar dalam negeri. Kegiatan pertanian ini masih menoleransi penggunaan pupuk kimia sintetis dalam jumlah yang minimal atau External Input Sustainable Agriculture (LEISA), namun sudah sangat membatasi penggunaan pestisida sintetis. Pengendalian UPT dengan menggunakan biopestisida, varietas toleran, maupun agensia hayati. Tim untuk merumuskan sertifikasi nasional sudah dibentuk oleh Kementerian Pertanian dengan melibatkan perguruan tinggi dan pihak-pihak lain yang terkait. Yang kedua, sertifikasi internasional. Sertifikasi internasional untuk pangsa ekspor dan kalangan tertentu di dalam negeri. Seperti misalnya sertifikasi yang dikeluarkan oleh International Federation of Organic Agriculture Movements. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain masa konversi lahan, tempat penyimpanan produk organik, bibit, pupuk, dan pestisida, serta pengolahan hasilnya harus memenuhi persyaratan tertentu sebagai produk pertanian organik. Daftar pustaka. Terdapat 2 sumber yang saya ambil, yaitu yang pertama adalah buku yang berjudul Pertanian Organik, Persyaratan Budidaya dan Sertifikasi, dan yang kedua adalah dari website yang berjudul Keunggulan dan Kelemahan Sistem Pertanian Organik. Saya ucapkan terima kasih kepada 2 sumber yang telah saya ambil untuk tugas ilmu pertanian modern kali ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.